Sutra teratai yang menakjubkan bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Jasa kebajikan dari berdana mendatangkan banyak berkah. Sim Fasyang Sutra Teratai episode 1629. Menebarkan benih kebajikan pada seluruh ladang jasa kebajikan membuat semuanya membangkitkan tunas kebudayaan. Buddha dan Arhat dinamakan ladang jasa kebajikan. Dengan segala kebajikan unggul mampu menumpukan tak terhingga. Semua makhluk memperoleh jasa kebajikan unggul, menebarkan kebajikan pada ladang berkah, dan memberi persembahan dengan penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Itulah tiga mustika. Meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Buddha dan menggarap ladang berkah jasa kebajikan. Semua orang bersungguh hati. Bagian dari naskah ini adalah ingin semua orang tahu ladang berkah jasa kebajikan harus diperoleh dari mana. Di sini dikatakan demikian, menebarkan benih kebajikan pada seluruh ladang jasa kebajikan. Kita harus bagaimana menabur benih secara luas, ditabur di ladang batin setiap orang, berharap setiap orang bisa menuju ke kebajikan dan berkah, dan di mana sumber berkah membuat semuanya membangkitkan tunas kebodian. Niat kebajikan, semua orang bisa tahu ada sebuah arah tujuan. Mulai harus sangat jelas dan mengerti ladang berkah. Caranya harus mulai dari mana? Buddha dan Arhat dinamakan ladang jasa kebajikan karena dharma dan prinsip kebenaran sejati adalah dimulai dari Sang Buddha. Dia telah membukakan kebenaran sejati dan jalan benar. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, maksud hati ini adalah ingin semua orang mengetahui tentang prinsip kebenaran ini. Bagaimana cara membuka jalan ini? Bagaimana membuat semua orang bisa menapaki jalan ini? Jadi, satu niat Sang Buddha, sebesit niat ini adalah bagaimana membuatnya bisa terbuka secara lebar dan luas. Pencapaian pencerahan seseorang adalah harus tersebar secara luas agar setiap orang bisa mengetahui dan tercerahkan. Memikirkan prinsip sejati dari segala sesuatu di alam semesta adalah ingin setiap orang memahami. Harus dimulai dari sebuah benih, di manakah mencari benih untuk membentuk sebuah wujud. Jadi, pertimbangan Sang Buddha, beliau mengingat orang yang membina diri bersamanya, 5 orang ini. Kelima orang ini mengikutinya dan ingin membina diri. Hanya saja sebesit niat pikiran, pandangan itu mengubah pandangan kelima orang ini terhadap pangeran. Maka meninggalkan pangeran. Pangeran hanya tinggal seorang diri, batinnya tiada kegelisahan. Sepenuh hati menenangkan batinnya di bawah pohon Bodhi, bermeditasi dengan baik pada tempat tersebut. Kemudian beliau merasakan berbagai macam kondisi spiritual. Beliau menaklukkan semuanya. Perubahan kondisi batin tersebut disebut sebagai mendudukkan setan mara. Saat bermeditasi, jika tidak hati-hati, jika perubahan dari kondisi batin tersebut muncul, jika tidak berhati-hati, bisa tergoda pada kondisi ilusi ini, maka tidak mampu mencapai pencerahan dengan baik. Kebalikannya, memasuki kondisi setan mara. Oleh karena itu, ketika beliau sedang bermeditasi, sangat banyak kondisi bermunculan ilusi. Beliau tahu sehingga menggunakan semua pandangan benar, demikian satu persatu kondisi pikiran setan mara itu satu persatu ditaklukkan hingga menuju batin yang sangat tenang. Kondisi yang hening dan jernih, pikiran menjadi kosong, murni dan tidak tercemar. Hal ini kita tidak bisa merasakannya sebagai makhluk awam. Kondisi tenang seperti ini setelah melewati beberapa waktu, kita tidak mampu untuk menggambarkannya. Setelah keluar dari meditasi, di saat itu seluruh pikiran, seluruh pandangan dan pemahaman yang telah dilihat sepenuhnya berbeda. Setelah tersadarkan,
Pada saat mencapai kesadaran, semuanya sudah berbeda, sehingga pandangan Sang Maha Sadar terhadap dunia sangat menderita. Penderitaan yang tersebar. Bagaimana penderitaan ini tercipta? Bagaimana agar setiap orang terlepas dari penderitaan? Pencerahan memperoleh keleluasaan. Pikirkan, manusia saat ini harus dibimbing terlebih dahulu. Beberapa orang ini sangat setia dan juga telah keluar dari istana. Kelima orang ini juga berada di Taman Rusa isi Patana. Ini adalah kesempatan untuk berhasil menjadi sangha. Maka arah tujuannya menuju ke tempat tersebut. Kelima orang mulai melihat bahwa Pangeran Siddhartha telah kembali lagi. Pada awalnya, mereka berjanji untuk tidak menghiraukannya. Akan tetapi, saat Sang Buddha semakin mendekat, kelima orang ini secara tidak sengaja melihat perawakan beliau, daya tarik kebajikan. Tidak dapat menahan diri, kelima orang tersebut dari jauh mulai berjalan mendekat. Menerima dengan rasa hormat dan penuh sopan santun, Sang Buddha mempersilakan mereka untuk duduk, kemudian berkata, "Saat ini, kondisi batin saya dengan saat kita berinteraksi di masa lalu berbeda dengan kondisi saat itu." Kelima orang ini pun berkata, "Betul, selama kurun waktu perpisahan ini, kami terus mencari tanpa henti dan juga berharap dapat menemukan suatu arah untuk membina diri sebaik-baiknya. Akan tetapi, kami belum mengetahui arahnya." Sang Buddha berkata, "Baik, saya telah menemukan arahnya. Kalian dengarkanlah dengan sungguh hati." Beliau mulai mengajarkan 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yang sederhana mengajarkan 5 orang ini penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. 4 prinsip kebenaran ini saja. Buddha perlu memutar roda Dharma sebanyak 3 kali untuk mengajarkannya kepada mereka. Memahami bahwa penderitaan di dunia berasal dari sebab penderitaan. Berkumpulnya berbagai jenis kerisauan telah menyebabkan hukum sebab akibat dari kehidupan ke kehidupan. Di setiap kehidupan, segala yang kita ciptakan, baik itu ucapan atau hening, gerakan atau diam, melalui pikiran dan tindakan kita, kembali ke ladang kesadaran kedelapan kita. Tidak dapat mengendalikan kemana kita datang dan pergi dari dunia ini. Kehidupan yang demikian akhirnya kita bisa memahami metode. Seharusnya saya menentukan sebuah arah. Bersedia mengikuti langkah kaki dari Buddha, saya dapat mengikutinya. Dimulai dari ini, maka kumpulan sangha telah terbentuk, walaupun hanya kumpulan sangha yang kecil. Buddha membawa 5 muridnya, selain dalam proses pembinaan diri, juga menyebar luaskan Buddha Dharma keluar, sehingga arah pembimbingan para makhluk telah mulai dibuka. Ketika ini, nama sebutan Buddha, Dharma, dan Sangha muncul. Kondisi pembinaan diri ini, seperti 5 orang ini telah memahami 4 kebenaran mulia. Ini semua adalah interaksi awal mereka dengan Dharma. Setelah memahami, baru mulai mendekati jalan kebenaran ini. Oleh itu, memperoleh buah Srotapana. Jalan ini yang dapat kita tapaki, hanya saja kita belum benar-benar menjalannya secara menyeluruh. Belum mencapai buah Sakragamin. Sakragamin adalah buah kedua, Anagamin adalah buah ketiga, dan Arhat yang sesungguhnya adalah buah keempat. Sehingga mereka mulai mengetahui jalan yang bisa ditempuh, membina diri mengikuti Buddha, selapis demi selapis prinsip kebenaran. Sang Buddha mulai membabarkannya dari ajaran yang sederhana agar mereka mengerti dengan jelas 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Agar mereka mengerti kehidupan manusia yang berlalu begitu saja, bagaimana untuk merubah aspek batin. Ajaran ini sangatlah mendalam, akan tetapi permulaannya sangatlah sederhana. Sang Buddha ingin kita menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku dan tindakan. Kondisi panca indera kita. Bagaimana pikiran kita terhubung dengan indera penglihatan kita? Bagaimana indera penglihatan terhubung dengan objek bentuk?
Segala objek bentuk dan kesadaran pikiran bagaimana untuk menganalisanya? Oleh karena itu, segala kondisi dari penglihatan oleh mata, apa makna sebenarnya? Berawal dari niat pikiran, kemudian membuat gabungan. Kita berkata demikian sangatlah sederhana. Prinsip yang dibabarkan Buddha adalah sangat halus. Setelah itu, yakni telinga, mendengar suara dan lain-lain, maka akan berkumpul. 5 indera dan 5 objek indera, tidak lain adalah memiliki kesadaran pikiran. Di dalam 5 akar indera memiliki kesadaran pikiran yang bergabung pada tempat tersebut. Kesadaran pikiran ini mengikuti 5 akar indera. Satu persatu terhubung dan bergabung. Saya melihat, mendengar, dan merasakan. Saya bisa memunculkan pola pikir yang tidak sama, sehingga pada tempat ini, baik atau buruk, garis pemisahnya terletak di sini. Melewati pikiran, kemudian beraksi yang membuat kita menciptakan karma, sehingga sangat banyak pertanyaan akan kesadaran pikiran ini. Dharma sangatlah halus, sehingga Sang Buddha harus menuntun dan membimbing kita langkah demi langkah barulah dapat melewati Sotapanna, Sakra Gamin, Anagamin, dan Arhat. Juga membutuhkan satu kurun waktu. Kelima benih ini membuatnya menjadi penuh dengan baik, memahami metode untuk membina diri. Tentu saja bagaimana agama monastik ini memutuskan seluruh nafsu keinginan mereka, bukan hanya memutuskan nafsu keinginan dari alam nafsu, masih harus melampaui alam nafsu. Dengan demikian mampu mencapai arhat. Batin yang bersih dan murni, tiada nafsu keinginan. Kondisi tingkatan arhat sehingga Buddha dan arhat dinamakan sebagai ladang jasa kebajikan. Sehektar demi sehektar ladang berkah yang dapat ditabur benih kebajikan oleh kita semua, maka dikatakan dengan segala kebajikan unggul mampu menumbuhkan tak terhingga. Karena ladang berkah dari Buddha dan arhat ini memungkinkan para makhluk menabur benih dengan turut bersuka cita. Setiap butir benih selama berada di dalam ladang berkah Buddha dan Sangha. Seluruh Buddha Dharma yang diterima, setiap kata, setiap kalimat akan diterima dengan benar dan tepat. Kemudian setiap orang membina diri sesuai dengan Dharma. Semua makhluk secara alamiah juga memperoleh jasa kebajikan unggul. Selama setiap orang mendengarkan Dharma, setiap orang terlebih dahulu memahami dengan kesungguhan hati bagaimana berumah tangga mendengarkan Dharma, bagaimana untuk memutar roda batinnya, memutar dari yang jahat menjadi baik, bisa berubah dari serakah menjadi berdana. Metode ini terus berlanjut tanpa henti agar semua orang mampu memahami sehingga berbagai macam niat jahat di dunia dihapuskan secara perlahan. Bagaimana menumbuhkan niat bajik dari setiap orang yang mengerti tentang puas diri, mengerti tentang pemahaman bajik, mengerti tentang bersyukur. Kondisi batin demikian menumbuhkannya secara perlahan. Oleh karena itu, berdana dia tahu bagaimana berdana sehingga menebarkan kebajikan pada ladang berkah dan memberi persembahan dengan penghormatan. Harus bagaimana untuk memberikan dana, harus bagaimana untuk memberikan persembahan, dia sangat jelas akan hal ini. Hal yang harus dia lakukan setelah mendengarkan Dharma. Hal yang harus dia lakukan, hal yang harus dia sumbangkan belum tentu adalah menggunakan uang. Selain berdana materi, berdana manfaat, berdana praktek, terdapat berbagai jenis berdana yang tidak sama. Dia membedakannya dengan jelas sehingga disebut sebagai menebar kebajikan pada ladang berkah. Tidak dapat dipisahkan. Yang paling penting adalah memberi persembahan dengan penghormatan. Yang disebut sebagai memberi dengan penghormatan bukan hanya ketika memiliki manfaat, bukan hanya ketika memiliki materi, memberi persembahan dengan yang barang yang memiliki bentuk. Yang paling penting adalah harus memberi persembahan dengan penghormatan. Inilah yang disebut dengan keyakinan mendalam.
Keyakinan dan pemahaman dengan batin yang mendalam memberi persembahan dengan praktek ini. Terlebih dahulu, kita harus memberi persembahan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tahu untuk memberi penghormatan kepada Tri Ratna, membedakannya dengan jelas, memahami dalam membedakannya. Inilah ladang berkah, yang juga merupakan meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Buddha dan menggarap ladang berkah jasa kebajikan. Karena Dharma Buddha harus berasal dari Buddha Sangha. Buddha datang untuk membabarkan Dharma dan terbentuklah Sangha. Sangha di tengah masyarakat membentuk sebuah rupa. Rupa dari Sangha telah terbentuk begitu agung. Jika menginginkan Dharma Buddha berjaya, maka Sangha harus murni. Murni yakni adalah fokus. Laksana Buddha membabarkan Dharma. Mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Buddha. Tubuh dan batin harus suci. Sikap dan wibawa harus tegak dan benar. Demikian barulah bisa meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Buddha, sehingga orang lain melihat kita begitu tegak dan agung. Ada urutannya, ada kelompok Sangha yang berwibawa, sehingga yang didengar adalah kata-kata yang mengandung Dharma yang dapat membimbing batin manusia menuju kebajikan. Batin mampu untuk murni dan tidak tercemar, memutuskan kejahatan dan melakukan kebajikan seperti ini. Mengembangkan niat baik yang sudah timbul, segera menumbuhkan niat baik yang belum timbul. Selain itu juga harus memutuskan kejahatan. Sekalinya sudah memutuskan kejahatan, maka selamanya harus diputuskan. Yang belum diputuskan harus segera diputuskan. Ini untuk memutuskan kejahatan dan mengarah ke kebajikan. Ini berasal dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Dharma Buddha di dalam Sangha sangat lengkap agar mata orang dapat melihat, telinga dapat mendengar, batin merasakan. Ini sangatlah sukacita. Dharma yang didengar adalah begitu penuh keleluasaan, inilah Sangha di dunia. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati menghayatinya dengan harapan baik pembinaan diri sebagai monastik, kondisi bentuk dari Sangha harus dijaga dengan baik. Inilah meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Buddha. Ladang berkah jasa kebajikan yang sangat penting membimbing batin para makhluk agar memiliki arah tujuan yang tepat dan benar, mampu membentangkan benih kebajikan. Sebenarnya para makhluk memiliki sifat kebudaan. Kita dapat membahasnya kemudian pada Bodhisattva Sadapaributta. Baik para makhluk menemukan niat jahat pada dirinya, bagaimana memarahinya, bagaimana memukulnya, dia menjauhinya sedikit, tetap mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Saya tidak berani meremehkan kalian. Anda semua adalah mitra bajik saya. Pada masa yang akan datang, Anda semua juga bisa mencapai kebudaan. Inilah praktek bodhisattva mampu menghadapi segala bentuk sifat manusia. Maka dari itu, bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan memberitahu kita dengan sangat jelas kondisi buruk yang akan kita temui ketika membina diri. Ujian dari rintangan mara yang akan kita jumpai di masyarakat harus mampu melewatinya. Inilah praktisi. Bagaimana dengan para perumah tangga? Saat mendengarkan Dharma juga harus mendengarkan dengan bersungguh hati. Mendengar Dharma bukanlah perjamuan, bukan kegiatan. Mendengar Dharma adalah sesuatu hal yang sangat agung. Sulit mendengarkan ajaran Buddha. Setelah bersentuhan dengan ajaran Buddha, maka kita ada cara yang dapat dipergunakan. Setelah dipergunakan, bisa juga dibabarkan di dalam kerumunan orang banyak. Terjun ke dalam kerumunan orang banyak dan menciptakan berkah, ini dinamakan maha welas asih. Di dunia terdapat para penderitaan. Kita tidak tega merasa menderita atas penderitaan orang lain, merasakan sakit atas luka orang lain, maka ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Kita tidak tega. Maka kita harus segera bersumbangsi. Ini dinamakan maha belas kasih.
Ketika aman dan damai, bagaimana agar semuanya menciptakan berkah agar masyarakat harmonis? Jika masyarakat harmonis, maka setiap orang memiliki berkah. Melihat orang menderita dan terluka, kita tidak tega memikirkan cara untuk bersumbangsi, menenangkan hati mereka, menenangkan kehidupan mereka. Ini adalah mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ini didapati dari ajaran Buddha, menggunakannya keluar. Ini dinamakan menerima dan menggunakan. Ini adalah para berumah tangga mendengarkan Dharma. Harus menggunakan hati yang agung untuk mendengar Dharma, bukan perjamuan, juga bukanlah kegiatan. Berharap semua orang dapat dengan kesungguhan hati memasuki ajaran Dharma. Mari kita sekarang memasuki naskah sutra, baik-baik memahaminya. Semuanya seketika mencapai jalan Sotapana, jalan Sakdagamin, jalan Anagamin, dan jalan Arhat, mengakhiri segala kebocoran, semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi mendalam dan memperoleh 8 pembebasan, Astamvimoksa. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Semuanya seketika mencapai jalan Sotapana. Jalan Sotapana artinya telah memahaminya. Saya mulai membagikan hati untuk menapaki jalan ini, masih belum mencapai buah pencerahan, artinya baru memulai langkah. Disebut jalan Sotapana. Jika telah mencapai tujuan, disebut jalan Sakragamin. Sang Buddha akan maju satu langkah lagi, kembali membuka jalan untuk semua orang. Jalan untuk menaikkan derajat itu disebut jalan Sakragamin. Jalan Anagamin membuka sebuah jalan lagi yang semakin menyeluruh, semakin mendekati. Selanjutnya adalah jalan Arhat. Jadi, satu jalan demi satu jalan telah dibuka agar semua orang bersungguh hati menghayatinya. Orang yang memiliki niat telah menghayatinya, telah memahaminya, sehingga dia menerima dan menggunakannya. Inilah yang disebut buah. Bagaikan Asnata Kaundinya dan lainnya dari 5 biku, pemutaran roda Dharma pertama, 4 orang masih belum mengetahuinya. Sang Buddha memutar roda Dharma kedua, masih ada memutar lagi roda Dharma ketiga, membuat mereka perlahan-lahan memahami, memasuki jalan Sotapana. Kemudian Sakragamin, Anagamin. Semuanya satu persatu dihayati dan dipahami, lalu dengan demikian paham sepenuhnya hingga tuntas. Lalu mulai memasuki jalan Arhat, ini adalah tingkatannya. Sang Buddha menganalisanya agar kita bisa memahaminya, bagaimana memutuskan nafsu keinginan yang menyebabkan kerisauan batin. Selapis demi selapis, bagaimana cara menghapus kerisauan batin? Prinsip kebenaran bisa dimengerti bagaimana memutus nafsu keinginan hingga sampai pada batin tidak tercemar, murni, tanpa kerisauan batin. Inilah Arhat. Inilah buah pencerahan tingkat keempat sehingga mengakhiri segala kebocoran. Sekelompok orang yang demikian satu persatu jalan menuju kemari, seluruh kegelapan batin yang ada telah dihapuskan, mengakhiri segala kebocoran. Semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi mendalam. Perenungan yang tenang telah menghapus satu persatu rintangan setan di dalam batin. Batin selamanya berada pada perenungan yang benar. Di dalam perenungan yang murni dan benar, tidak akan membuatnya menjadi kacau sehingga disebut sebagai semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi mendalam. Batin ini sangat leluasa. Tidak terdapat lagi hal lain yang mampu mengganggu batin mereka, sehingga mereka mampu mendapatkan 8 pembebasan. Ini membuat 5 akar indera, 5 objek indera, dan 5 kesadaran setelah niat dan kondisi tersebut telah terhubung, memasuki pemikiran yang tepat dan benar, sehingga perawakan mereka sangatlah leluasa. Seluruh benih yang matang, benih yang masuk
ke ladang kesadaran 8 juga sangat murni. Inilah proses. Yang kita bahas selama beberapa hari ini adalah secara perlahan-lahan masuk ke dalam bagaimana untuk membina diri, bagaimana menyempurnakan sangha, bagaimana menyempurnakan prinsip kebenaran. Ini adalah ajaran yang sangat mendasar. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan demikian. Jadi, bagaimana menurut pendapatmu jasa kebajikan yang diperoleh oleh dermawan besar ini, apakah banyak atau tidak? Maitreya menjawab kepada Buddha, Bhagawan, jasa kebajikan dari orang ini adalah sangat banyak, tak terhingga dan tak terbatas. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Ini adalah perkataan Buddha terhadap Bodhisattva Maitreya tentang jasa kebajikan dari dermawan besar tersebut. Bodhisattva Maitreya, jadi bagaimana menurut pendapatmu? Karena Bodhisattva Maitreya bertanya, maka Buddha menjawab Bodhisattva Maitreya sehingga menanyakannya bagaimana pendapat Anda. Laksana dermawan besar sedang memberikan persembahan dengan demikian, melanjutkan Buddha Dharma di dunia. Apakah jasa kebajikan yang diperolehnya banyak atau sedikit? Banyak bukan? Bodhisattva Maitreya kemudian menjawab. Maitreya menjawab kepada Buddha, Bhagawan, jasa kebajikan dari orang ini adalah sangat banyak, tak terhingga dan tak terbatas. Kita baru saja telah membahas hal ini karena dermawan besar ini bersumbangsi dapat meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Jasa kebajikan yang diperolehnya sangat besar, sehingga Bodhisattva Maitreya menjawab, jasa kebajikan dari orang ini tidak terhingga, sehingga seluruh jawaban dari Bodhisattva Maitreya adalah sangat tepat dan benar. Beliau menegaskan apa yang ditegaskan oleh Buddha. Inilah percakapan antara Sang Buddha dan Bodhisattva Maitreya yang menegaskan bahwa berkah, manfaat, dan jasa kebajikan yang diperoleh sangatlah besar, tak terhingga dan tak terbatas. Sehingga pertanyaan Sang Bhagawan dan jawaban Bodhisattva Maitreya, orang tersebut memiliki berkah kebajikan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus sangat yakin terhadap hal ini. Bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan, sekalipun dermawan ini hanya memberikan kepada para makhluk segala peralatan yang menyenangkan, jasa kebajikannya sudah tak terhingga, apalagi sekiranya dapat membuat mereka mencapai buah kearhatan. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Para dermawan ini hanya memikirkan satu hal, penderitaan orang yang menderita, penderitaan dan kemiskinan para makhluk. Jika mampu untuk berdana kepada mereka untuk mengatasi penderitaan mereka, memberikan seluruh keperluan, seluruh yang mereka dapatkan, mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada tubuh dan batin mereka, itu sudah merupakan jasa kebajikan yang tak terhingga. Apalagi jika dapat membuat mereka mencapai buah kearhatan. Tentunya, jasa kebajikan ini sangat besar sehingga jawaban dari bagian naskah sutra ini adalah Bodhisattva Maitreya memberikan jawaban kepada Buddha, jasa kebajikan ini telah sangat besar. Hanya dengan membangkitkan sebesit niat berdana kepada orang biasa ketika mereka mengalami penderitaan, memberikan mereka tubuh dan batin yang damai dan tenang, mendapatkan semua yang mereka perlukan, ini disebut sebagai peralatan yang menyenangkan. Kita berikan apa yang mereka butuhkan, mereka memperoleh kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, pada Sutra Makna Tanpa Batas juga dikatakan, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Inilah bagaimana kita membantu mengatasi berbagai penderitaan para makhluk, menolong mereka, menenteramkan kehidupan mereka dan membawa ketenangan bagi para makhluk hingga mencapai tempat yang damai dan bahagia. Setelah penderitaan mereka terhapuskan, kita juga harus membabarkan ajaran kepada mereka.
Ini merupakan jasa kebajikan yang tak terhingga. Sekalipun dermawan ini hanya memberikan kepada para makhluk segala peralatan yang menyenangkan, jasa kebajikannya sudah tak terhingga. Memberikan berkah mengandung banyak makna, akan tetapi dengan hanya memberikan peralatan yang menyenangkan, berkahnya sudah tak terbatas. Jasa kebajikan dari memberikan berkah ini mengandung banyak sekali makna. Apabila kita memberikan berkah kepada para makhluk yang menderita, jasa kebajikannya bermacam-macam dan akan terkumpul. Sungguh, jasa kebajikannya tak terbatas. Namun, ini hanya bersifat sementara. Penderitaan yang diterima dan disebabkan oleh karma para makhluk awam, sumbangsi yang kita lakukan hanya memberikan kedamaian dan ketenangan untuk kehidupan mereka. Ini disebut berkahnya sudah tak terbatas. Ini sudah tak terbatas, hanya saja makhluk awam dapat menstabilkan kehidupan mereka, kita baru benar-benar mendapatkan jasa kebajikan tak terbatas. Apalagi sekiranya dapat membuat mereka mencapai buah keahatan. Apalagi kalau membimbing mereka dengan dharma, membuat mereka mencapai tingkat tak perlu pelatihan lanjut. Jasa kebajikannya adalah tak terhitung. Di sini membeda-bedakannya jasa kebajikan dari para dermawan. Mereka sudah mencapai buah keahatan, keempat buah keahatan sudah mereka capai, mereka sudah membina diri. Terlebih lagi, mereka sudah membina diri dengan damai dan tenang, sehingga mereka dapat menyebarluaskan dharma. Oleh karena itu, apalagi kalau membimbing mereka dengan dharma, membuat mereka mencapai tingkat tak perlu pelatihan lanjut. Jasa kebajikannya adalah tak terhitung. Mereka yang sudah mencapai keempat keahatan, mereka dapat menyebarluaskan seluruh dharma yang diajarkan oleh Buddha, mereka dapat menyebarluaskan dharma lagi. Mereka bukan hanya mampu membina diri, mereka juga mampu untuk membabarkannya. Orang-orang ini disebut sebagai orang yang tak perlu pelatihan lanjut. Seluruh dharma yang dibabarkan Sang Buddha, semuanya mereka dengar dan sangat terpenuhi, sehingga jasa kebajikan ini, jasa kebajikannya tak terhitung. Kita jelas dan memahami, mohon kepada semua orang benar-benar bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Jasa kebajikan tercipta dari tindakan kita. Jika kita sedikit saja menyimpang dari ajaran, sebelumnya terus dikatakan jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Jasa kebajikan harus dilakukan juga harus tepat dan benar. Bisa turut bersuka cita dan memberikan pujian, tetap kita harus sangat jelas. Jika tidak, yang serupa, kita harus bersungguh hati untuk membedakan agar semua orang tahu apa yang sebenarnya kita ikuti dengan sukacita, apa yang sebenarnya pantas dipuji, bukan sembarangan memberi pujian. Kita juga harus sangat jelas dan paham tentang mengerti jalan yang dipraktekkan, bukan hanya memuji dengan kata-kata. Dalam Sutra Teratai selanjutnya, Buddha dengan bersungguh hati menjelaskan kepada kita pujian yang benar harus didasari oleh arah yang tepat dan benar sehingga melakukan berdana dan mampu untuk bersumbangsi. Beberapa hari ini terus dikatakan kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi tindakannya telah ada, semua orang melakukannya sendiri. Benih yang telah kembali masuk di ladang 8 kesadaran adalah benih buruk yang tercemar atau benih bajik yang tidak tercemar. Perlu kembali masuk ke dalam 8 kesadaran, semua ini sangat jelas terbagi. Menciptakan keburukan setitik tabiat buruk sama membawa benih yang telah tercemar. Meskipun kita sedang mempraktekkan kebajikan, akan tetapi jika tabiat tidak diubah, benih kebaikan dan keburukan bercampur aduk. Benih tersebut dibedakan secara jelas dan sama pada gudang kesadaran. Kebajikan kembali kepada kebajikan. Tabiat buruk kembali kepada buruk, tabiat yang buruk. Sehingga
kita sungguh harus bersungguh hati mendengarkan Dharma. Dalam pembinaan diri, tiada lain yang bisa dibina, yakni membina tabiat kita. Terdapat tendensi tabiat, terdapat orang yang sangat teledor, tetapi dia juga mendengarkan Dharma. Dia juga mempraktekkan kebajikan, tetapi arah dan tujuan dari mempraktekkan kebajikan kembali kepada lingkungan diri kita sendiri. Tidak mendisiplinkan diri sendiri pada ucapan, tindakan, dan diam adalah perbuatan, perkataan, dan niat batin. Pada bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan telah memberitahu kita dengan jelas, jadi para bodhisattva sekalian, setelah kita mendengarkan Dharma, kita seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk masalah-masalah sepele. Kita seharusnya tidak hanya duduk di suatu tempat mencoba menyingkirkan kekacauan dalam pikiran kita, hanya duduk di sana mendiskusikan asal mula kekacauan ini dan bagaimana cara menghilangkannya, bagaimana menyelesaikannya dengan pemahaman yang baji, bagaimana merangkul orang lain. Pemahaman baji dan merangkul, kedua ini adalah hal yang senantiasa harus kita miliki. Puas diri dan bersyukur pada kehidupan. Akan tetapi terhadap orang kita harus memiliki pengertian yang baji dan merangkul terhadap orang lain. Berpuas diri dan bersyukur adalah terhadap diri sendiri, perawakan yang harus ada di dalam diri sendiri. Saya tahu berpuas diri, saya tidak memiliki niat serakah. Saya sangat bersyukur. Terhadap orang, saling menghormati. Akan tetapi, pemahaman baji dan rangkul, terdapat orang yang tidak elok ketika dilihat, tidak puas ketika didengar. Bagaimana kita memiliki pemahaman yang baji? Bagaimana kita berlapang dada? Ini adalah usaha yang besar, sehingga berharap semua orang harus minum sup 4 ramuan ceci. Beberapa tahun yang lalu, semua orang fokus melafalkan sup 4 ramuan ceci ini. Semua orang menghafalkan, tapi apakah memahami maknanya? Apakah digunakan dalam kehidupan kita? Antara sesama tidak bisa terpisahkan. Masuk ke dalam orang banyak adalah demikian. Apakah tabiat buruk kita terhentikan? Melihat orang, apakah kita berlapang dada? Mendengar suara, apakah kita bertoleransi? Ini sangat penting dalam pelatihan diri kita. Berpuas diri, bersyukur. Ini juga merupakan proses pelatihan diri kita, sehingga berharap setiap orang pada setiap bagian naskah sutra ini, kita bisa mengenang masa lampau, bagaimana kita harus melatih diri, bagaimana untuk bertindak. Semua proses ini tidak terlepas dari naskah sutra, sutra teratai yang diajarkan Buddha, sehingga berharap setelah semua orang membaca naskah sutra ini, melihat kembali masa lampau. Metode yang diajarkan Master, apakah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jika digunakan, ini merupakan mempraktekkan dari sutra teratai. Mengenai berdana yang sekarang dibahas, apakah kita ada berdana? Apakah kita ada melatih diri? Strotapana, Sakragamin, Anagamin, Arhat hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Ini merupakan pelatihan diri yang paling dasar. Apakah kita melakukannya? Dan orang yang berdana, bagaimana melindungi Dharma? Apakah kita membedakannya dengan jelas? Ini semua karena kesungguhan hati pada biasanya. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.